Kalau dengar kata Cina, apa yang kalian bayangkan? Mungkin Beijing, Shanghai, Shenzhen, atau kota-kota di pesisir timur yang padat penduduk, banyak gedung pencakar langit, dan jadi pusat teknologi canggih ya. Tapi Cina bagian barat, itu lain cerita. Ada provinsi Xinjiang yang jauh dari kesan futuristik karena 50% wilayahnya berbentuk gurun dan masyarakatnya juga berbeda secara etnis sampai kebudayaan. Selama berpuluh-puluh tahun, kondisi iklim yang gersang membuat Xinjiang menghadirkan tantangan yang berbeda dan pada akhirnya kebijakan yang tidak biasa. Misalnya, dengan keberadaan gurun Taklamakan yang dijuluki Sea of Death atau Lautan Kematian. Gurun Taklamakan menjadi sumber masalah karena badai pasirnya menenggelamkan kota-kota di sekitarnya dan mempercepat laju desertifikasi atau penggurunan. Pemerintah Cina sudah menyadari hal ini sejak lama. Mereka akhirnya mencanangkan sebuah proyek ambisius bernama Green Great Wall atau Tembok Besar Hijau. Melalui proyek ini, pemerintah Cina tidak hanya berupaya untuk mencegah laju penggurunan, tapi juga menyulap gurun di Xinjiang menjadi kawasan yang lebih produktif. Hasilnya sangat mengejutkan loh. Penasaran gimana ceritanya? Bersama saya, Bernadetta Nadia, yuk kita bahas. Daerah Otonom Uighur Xinjiang adalah provinsi terluas di barat laut Cina. Namun, separuh wilayahnya ditutupi gurun yang susah atau bahkan mustahil untuk ditinggali. Salah satu area paling ekstrim adalah Gurun Taklamakan yang memiliki luas 337.000 km persegi atau hampir setara dengan luas negara Jerman. Taklamakan adalah gurun terbesar kedua di dunia dengan pasir yang selalu bergerak karena 85%-nya terbuat dari bukit pasir atau sand dunes. Kata kuncinya adalah selalu bergerak ya. Pasalnya, kondisi ini memicu desertifikasi atau penggurunan. Sebuah kondisi ketika kontur gurun tidak hanya terus-menerus berubah, tapi juga terus-menerus meluas ke wilayah sekitarnya. Masalah ini tidak hanya terjadi di wilayah Xinjiang, tapi juga di Cina bagian utara dan timur laut yang memiliki gurun Gobi atau gurun terluas kelima di dunia. Faktanya 25% atau seperempat total wilayah Cina berbentuk gurun. Badai yang seringkali muncul membawa pasir hingga ke wilayah permukiman, mengganggu aktivitas pertanian, dan mematikan padang rumput yang selama ini menjadi sumber makanan ternak. Selama bertahun-tahun, Gurun Taklamakan juga mengubur jalanan, saluran sungai, dan irigasi, serta infrastruktur penting lainnya. Beberapa bukit pasir bahkan merambah ke wilayah oasis dengan kecepatan 2 hingga 3 meter per tahun. Kondisi ini memicu masalah yang kompleks bagi sekitar 400 juta penduduk Cina. Desertifikasi membuat banyak warga Xinjiang yang akhirnya terpaksa menjadi climate refugee atau pengungsi akibat masalah iklim. Untungnya, masalah ini sudah disadari pemerintah Cina sejak zaman dahulu. Oleh sebab itu, pada tahun 1978, mereka meluncurkan sebuah proyek ambisius. Namanya Hutan Penahan Angin Tiga Utara atau Three North Shelter Belt Forest. Belakangan, proyek ini juga dikenal dengan nama Green Great Wall atau Tembok Besar Hijau. Kenapa disebut tembok besar dan gimana ya cara merealisasikannya? Proyek Green Great Wall bertujuan untuk menciptakan semacam rantai hutan yang membentang di sekeliling Gurun Taklamakan. Fungsinya adalah mencegah penggurunan sekaligus memanfaatkan potensi energi terbarukan. Green Great Wall menjadi salah satu proyek penghijauan terbesar di dunia. Pada tahun 2024, pemerintah Cina sukses membangun rantai hutan di sekeliling Gurun Taklamakan sehingga membentuk semacam sabuk hijau. Panjang totalnya mencapai 3.000 km lebih. Wujudnya berupa jalan aspal yang dipadukan dengan barisan vegetasi yang berfungsi sebagai benteng alami
untuk mengurangi dampak badai pasir, melindungi infrastruktur, serta meningkatkan stabilitas ekologi. By the way, program ambisius ini akan dilanjutkan hingga tahun 2050 loh. Targetnya adalah membangun benteng natural sepanjang hampir 5.000 km dan mencakup 88 juta hektar hutan. Wilayah yang dihijaukan juga tidak hanya Xinjiang, namun juga Cina bagian utara dan timur laut, khususnya di kawasan Gurun Gobi. Pertanyaannya, gimana ya caranya membangun sabuk hijau di wilayah yang ekstrim? Mula-mula, bukit pasir akan diratakan dengan menggunakan bulldozer. Setelah itu, petugas akan memasang pipa irigasi tetes dan bibit tanaman khas gurun seperti tamariska. Kenapa pakai sistem irigasi tetes? Karena ya sistem ini yang cocok untuk kawasan Xinjiang yang memiliki curah hujan tahunan sangat rendah. Pemerintah Cina juga membuat straw grid atau anyaman jerami dalam pola kotak-kotak. Sistem ini berfungsi untuk menahan angin, mengunci pergerakan pasir, sekaligus memberikan kesempatan bagi akar tanaman untuk bertumbuh. Kedengarannya mustahil ya membangun kawasan hijau di tengah gurun pasir. Tapi hasilnya benar-benar mengejutkan loh. Setelah diupayakan selama berpuluh-puluh tahun, proyek ini mulai menunjukkan hasil yang diharapkan. Menurut laporan majalah Time pada 2022, terdapat kemajuan dalam stabilisasi gurun dan ribuan hektar bukit pasir yang selama ini terus bergerak. Frekuensi badai pasir di seluruh Cina, termasuk yang berdampak hingga ke ibu kota Beijing, turun hingga seperlimanya antara tahun 2009 hingga 2024. Dalam laporan Deutsche Welle, program penghijauan di Gurun Gobi tercatat sukses menurunkan laju desertifikasi atau penggurunan, yaitu dari 10.000 km persegi per tahun pada era 1980-an menjadi 2.000 km persegi per tahun pada 2022. Proyek Green Great Wall juga mulai memulihkan lahan-lahan marginal, meningkatkan kualitas udara, serta membuka ruang pertanian yang sebelumnya dianggap mustahil untuk dikembangkan. Namun bukan berarti program ini sudah sempurna ya. Beberapa pihak mengkritik meskipun Cina adalah salah satu negara yang paling banyak menanam pohon, namun kecenderungannya masih memakai sistem monokultur. Masalahnya, tanaman yang terlalu seragam akan lebih rentan terkena penyakit. Di sisi lain, akademisi kehutanan Cina berargumen, meski tanamannya cenderung seragam, tapi pohon monokultur dianggap lebih efektif untuk menyerap karbon dioksida dan lebih membantu Cina untuk mencapai target pengurangan emisi karbon. Green Great Wall di Xinjiang bukan sekedar proyek lingkungan, namun simbol ambisi Cina untuk membangun peradaban bahkan di tempat yang paling gersang sekalipun. Selain membangun sabuk pohon raksasa di sekeliling gurun Taklamakan, pemerintah Cina juga memasang panel surya yang kini luasnya mencapai ratusan ribu hektar. Jika dilihat dari udara, panel surya ini tampak seperti lautan biru di tengah padang gurun yang berwarna kuning keemasan. Ajaibnya, panel surya ini tidak hanya menghasilkan listrik, tapi juga memayungi tanah yang lambat laun bisa ditumbuhi vegetasi. Apa yang dilakukan Cina ini adalah contoh bagaimana tantangan bisa diubah menjadi peluang. Bukan hanya untuk mengatasi masalah di masa sekarang, namun juga mendorong kemajuan di masa depan. Nah, gimana? Apakah menurut kalian inisiatif yang serupa bisa diterapkan di Indonesia? Kalau iya, kira-kira untuk mengatasi masalah apa ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Bernadetta Nadia izin pamit, sampai jumpa di Oh Begitu edisi selanjutnya.